Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Maria Tampu-Bolon, saya dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Saking kayanya Indonesia terhadap sumber daya alam, hal ini yang mengakibatkan bangsa Indonesia menjadi incaran bangsa-bangsa lain untuk memperoleh sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia antara lain minyak bumi, berbagai macam cengkeh, gas, hingga berbagai logam mahal seperti emas, perak, tembaga, nikel, timah, juga batu bara. Saat Jepang menginvasi Indonesia, negara kita masih menjadi negara di bawah penjajahan Belanda. Pada tahun 1940 saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, Belanda sedang diduduki Nazi dari Jerman. Karena panik negaranya diduduki Nazi, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengumumkan status siaga. Kita semua tahu bahwa pemerintahan kolonial Hindia Belanda menguasai seluruh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Pada saat itu, Jepang juga menjadi tujuan ekspor komoditas Hindia Belanda. Karena status siaga, Hindia Belanda mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Inilah yang menjadi pemicu sejarah Jepang masuk ke Indonesia. Pada saat itu, Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang industrinya. Sementara itu, di tahun yang sama Jepang juga mulai merencanakan penaklukan Asia Tenggara dalam rangka ekspansi sumber daya alam, khususnya untuk pemenuhan ketersediaan bahan bakar, kebutuhan perang, dan industri. Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspansi Jepang untuk pemenuhan sumber daya alam. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Sejarah Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan angkatan lautnya yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang sehingga terjadilah pertempuran sengit. Pada tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan Jepang. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Walaupun Jepang bertujuan menjajah, Jepang berhasil mengelabui rakyat Indonesia dengan kedok menjadi penyelamat Asia. Kedatangan Jepang juga membawa dampak positif bagi Indonesia. Dampak positif kedatangan Jepang ke Indonesia yaitu mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Jepang membolehkan bangsa Indonesia sebagai bangsa komunikasi nasional. Jepang juga menginisiasi pendirian koperasi dan sekolah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Budaya Jepang yang disiplin diperkenalkan dalam kegiatan upacara bendera di sekolah. Tentara Jepang bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia, awalnya untuk kepentingan Jepang, tapi akhirnya dipergunakan pemuda Indonesia untuk melawan Jepang sendiri. Dampak negatif dari kedatangan Jepang yaitu kedatangan Jepang membawa kerugian besar bagi Indonesia. Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting sehingga Jepang melakukan kesewenang-wenangan kepada rakyat. Banyak rakyat Indonesia mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks, hingga hukuman mati. Jepang menerapkan sistem kerja paksa yaitu Romusa. Sistem ini sangat tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban meninggal dunia.
Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena perampasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat. Suara rakyat dibungkam, dibatasi sehingga tidak ada yang berani mengungkap kejahatan Jepang. Terjadilah kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan kejahatan lain di tengah masyarakat. Standar pendidikan Indonesia menurun drastis akibat Jepang memperkerjakan guru-guru pribumi sebagai pejabat yang mudah diperalat. Pendudukan Jepang di Indonesia menimbulkan dampak yang negatif yang merugikan banyak rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia menyusun perlawanan besar-besaran kepada Jepang. Perlawanan rakyat ini terjadi secara masif di berbagai daerah seperti Indramayu, Singaparna, Tasikmalaya, Aceh, Papua, Blitar, Cilacap, hingga Kalimantan. Perlawanan rakyat enggak cuma dilakukan secara fisik, gerakan bawah tanah pun dilancarkan untuk memperoleh informasi dengan menyusup ke basis pertahanan. Di masa itu, Jepang juga digempur habis-habisan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Puncaknya pada peristiwa bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat pada saat itu juga sedang berperang melawan Jerman dalam peristiwa Perang Pasifik. Peran tersebut juga berpengaruh pada gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur termasuk Indonesia. Pada akhirnya Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua.